Shalom Jemaat House Online yang saya kasihi, senang sekali ya saya bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara semua di dalam kebaktian online ini. Walaupun kita online ya, tapi saudara bisa melihat saya tidak bisa melihat saudara tapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita ini bisa merasakan apa yang saya rasakan, juga saudara bisa merasakan apa yang firman Tuhan saat ini sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau melanjutkan khotbah saya yang sebelumnya adalah melanjutkan nasibku di akhir zaman. Nah, kali ini saya akan melanjutkannya di dalam part 2, di mana kita mau belajar lebih lagi dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita melanjutkan, mari kita buka di dalam doa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini Tuhan, kebaktian online hari ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan, kami mau menjadi murid yang baik ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan, bahkan kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami supaya kami juga menerima berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikannya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan. Bahkan pikiran kami Tuhan, kami satukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang dibagikan Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh memahami. Sehingga hamba-Mu yang memberitakan diberkati, juga hamba-Mu yang pada mendengarkan firman-Mu juga diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Luar biasa saudara-saudara, kita masih bersemangat ya, apalagi di akhir-akhir ini kita situasi memang tidak semakin baik ya, tapi sedang mengalami inflasi gitu. Bahkan di Eropa sana di semakin memanas situasinya, peperangan juga. Saya pikir akan berdamai gitu ya, tetapi malah menambah situasi dunia ini menjadi panas gitu. Bahkan juga setiap negara sekarang berlomba-lomba untuk membeli senjata ya, bukan senjata perang lagi, tapi sudah senjata nuklir, sudah missile ya, termasuk negara di tempat saya berada sendiri, Australia ya. Jadi sudah membeli, saya dengar terakhir itu dengan harga yang fantastis, memakai uang negara untuk membeli senjata misil di bawah air, kalau nggak salah di bawah air. Jadi semoga kita dalam anugerah dan pertolongan Tuhan ya, kita nggak mau negara kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kita berserah saja sama Tuhan, karena firman Tuhan di akhir zaman sudah digenapi saudara. Ya, peperangan di mana-mana, kesusahan, kelaparan gitu. Walaupun di negara Australia ini ya masih sedikit, walaupun ada saudara yang kelaparan. Kelihatannya di Australia ini negara maju tidak mungkin ada yang kelaparan, tapi ada saudara-saudara yang jauh daripada kota, yang hidup di remote perdesaan yang sulit untuk memberi bantuan. Nah, kita bagaimana sikap orang percaya? Apakah kita khawatir? Bagaimana? Nggak usah saudara-saudara ya. Seperti minggu yang sebelumnya saya bilang kan, jadi kita nggak perlu khawatir ya. Karena nama anak-anak Tuhan yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan itu akan diselamatkan. Yang kedua pun, kalaupun kita hidup susah banget di dunia, juga kita tidak perlu merasa tidak punya pengharapan, karena di firman Tuhan yang sebelumnya akan ada kebangkitan setelah kita mati. Jadi yang baik akan menerima
keselamatan hidup yang kekal, yang jahat akan menerima kengerian yang kekal. Jadi kita nggak mau menerima kengerian yang kekal, saudara. Jadi kita mau menerima kehidupan yang kekal. Tentu saja bukan kehidupan yang kekal, tapi bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita bersama Tuhan Yesus, seperti kita ketahui, saudara-saudara, di dalam Alkitab mencatat, penyakit disembuhkan. Apapun yang menjadi masalah kita dipenuhi, ya. Jadi kekurangan anggur di dalam pernikahan dipenuhi. Tidak ada kelaparan, Tuhan Yesus membeli 5 roti dan 2 ikan. Jadi semua, kalau kita hidup di dalam Tuhan itu semua digenapi janjinya. Jadi kita kalau hidup di surga bersama Tuhan Yesus udah gak ada kekurangan lagi, kita sudah full, ya. Nah, kemarin terakhir yang saya bahas dari kitab Daniel itu adalah dari Daniel, ya, yang di ayat ke 5 dan 6, ya. Jadi yang pada saat itu Daniel melihat, ya, malaikat, dan Daniel menanyakan kapan itu terjadi, dan saya merujuk kepada Daniel 9 ayat 27, yaitu raja itu akan membuat perjanjian menjadi lebih berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi pada masa itu juga ada orang-orang antikristus, ya. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Orang Yahudi itu mereka tidak mempercayai, dan mereka disebut orang antikristus. Nah, apa relasinya dengan zaman hari ini, ya? Jadi tanda itu dikatakan oleh malaikat adalah ketika masa antikristus, ya. Jadi antikristus itu mengikat perjanjian, ya, yang artinya merujuk pada pencemaran bait suci di Yerusalem dan antikristus, ya. Nah, itu juga bisa direlasikan dengan akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, jadi seperti kita ketahui, bait suci Yerusalem itu kan ada di Israel, ya. Nah, seperti kita ketahui dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu menjadi masalah, ya, sehingga menjadi masalah. Satu, mereka mempercayai bahwa itu bait suci. Satu lagi, itu adalah satu tempat ibadah umat agama lain, ya. Jadi itu selalu menjadi konflik sampai hari ini. Nah, jadi hal-hal itu, saudara, kita juga perlu mendapatkan informasi seperti itu, ya. Jadi itu juga merupakan satu tanda daripada akhir zaman. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem hari ini, ya, itu juga merupakan tanda akhir zaman. Walaupun kita nggak harus mengikuti berita itu terus tentang akhir zaman di Yerusalem terus. Nah, kita tidak perlu seperti itu juga, tapi kita boleh mengetahui tapi tidak memfokuskan ke sana. Jadi memfokuskan hidup kita untuk hidup bersama Tuhan lebih penting, saudara, daripada memusingkan dengan bait suci ini itu, gitu kan. Wah, kapan ini kalau dihancurkan, dibangun, nah antikristus berkuasa. Itu boleh, tapi kita lebih mementingkan kerohanian kita daripada hal-hal itu. Tapi itu juga menjadi satu gambaran bahwa ketika hal itu terjadi, nah itu kita sudah berada di ambang, ya, di ambang jahat. Tapi apakah itu menakutkan buat kita? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu tidak menakutkan bagi kita kalau kita ini orang yang sungguh-sungguh dan percaya orang Tuhan. Yang harus kita perhatikan ini adalah kalau sampai hal itu terjadi, antikristus berkuasa di sana, ini gimana nasib orang-orang yang kita kasihi nih, belum percaya Tuhan loh.
belum ikut Yesus loh. Bagaimana kalau sampai keburu berakhir dunia ini, mereka ini kemana? Nah, itu yang menjadi beban kita, saudara. Termasuk beban saya juga. Jadi saya juga sama seperti saudara, ya kan? Mau orang-orang yang saya kasihi itu bersama saya di surga nanti, ya. Jadi kita mau orang-orang yang kita kasihi itu bersama kita nanti di dalam surga. Jadi kalau mereka nggak percaya, aduh, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu, aku harus apa lagi nih? Berdoa sudah, menginjil sudah, ya kan? Bahkan perbuatanku tadinya aku mau bagaimana dengan orang ini, aku sabar, aku mengampuni terus, sudah berusaha yang terbaik, tapi masih belum nih gitu. Ya udah saudara, terus berjuang. Itu perjuangan saudara, ya, perjuangan saudara dan saya juga. Jadi itu jauh lebih penting daripada memperhatikan news. Aduh, kapan nih Bait Allah diruntuhkan, atau waduh bagaimana nih ada ini dan itu gitu loh. Nah, daripada seperti itu, kita lebih baik memikirkan bagaimana nih jiwa-jiwa orang-orang yang kita kenal, ataupun semua orang yang saya bilang dari minggu lalu itu, sebagian itu bisa kita tarik, ya. Kita bisa bawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus, sumber keselamatan itu. Nah, oke, di ayat selanjutnya yang ke-7 tadi saya sudah bahas ya sebelumnya. Lalu kudengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah air sungai itu bersumpah demi Dia hidup yang kekal sambil mengangkat tangan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi di sini mengacu tafsiran ini pada abad ke-7 masa yang ke-70. Jadi hal ini juga udah terjadi di sana, saudara. Jadi pada masa itu. Dan Daniel kan juga berkata ya, adapun aku memang kudengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, kapan akhir segala hal ini? Tadi yang seperti saya bilang ya. Jadi ini nubuatan yang sebelumnya kepada 7 masa yang ke-70, di mana raja bekerja sama dengan antikristus. Nah, di situ di ayat ke-9 juga Daniel berkata, malaikat Tuhan berkata, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai pada akhir zaman. Jadi sebenarnya di ayat 8 dan 9 ini, ayat ini berkata bahwa akhir zaman itu tidak ada yang mengetahuinya, tapi ada ciri-cirinya gitu, ada ciri-cirinya. Jadi seperti yang kita ketahui, segala sesuatu ada ciri-cirinya ya. Jadi apa sih ciri-ciri orang yang pintar gitu? Oh, dia suka belajar, dia suka membaca, atau banyak hal-hal lain ya. Jadi ciri-ciri pencuri gimana? Wah, dia itu suka melihat segala sesuatu sebelum dia mencuri itu dia udah menargetkan, atau banyak hal-hal lain yang kita jadikan contoh. Jadi semua itu sudah ada ciri-cirinya. Nah, di sini juga di akhir zaman ini juga ada ciri-cirinya, saudara-saudara ya. Jadi di ayat 8 dan 9 itu disebutkan ya, memang tidak ada yang mengetahuinya, tapi yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Nah, jadi itu adalah salah satu ciri-cirinya, saudara ya. Jadi saudara merasa nggak sih akhir-akhir ini atau di zaman ini tuh kok ada orang jahatnya sampai kayak gitu ya gitu, sampai jahat sekali ya gitu. Nah, bahkan saya melihat juga di berita ini sangat menyeramkan ya. Di Indonesia terjadinya dimutilasi gitu, dimutilasi sampai berapa puluh bagian gitu loh. Aduh, kok jahat banget gitu. Bukannya sekedar dibunuh lagi ya. Kalau di zaman peperangan dulu, saya baca di Alkitab ya, itu ada mutilasi sampai benar-benar tuh sampai ada yang
seorang selebgram dari Hong Kong sampai dimasak loh saudara. Pokoknya sampai aduh jahat banget deh. Jadi semakin jahat. Tapi ada yang baik semakin baik. Saya juga banyak melihat orang yang baik semakin baik kok. Ya, udah baik kok, baik banget ya sampai membangun memberikan seluruh penghasilannya untuk membangun panti asuhan, untuk ini itu saya lihat di Afrika banyak sekali ya. Jadi mereka itu berusaha menjadi atlet. Ketika mereka kaya raya, mereka membangun desanya gitu. Saya melihat juga ada satu konglomerat di Cina, kerja keras, susah sekali dia buat membangun desanya. Nah itu juga banyak yang baik semakin baik. Nah kira-kira kita sudah mendapatkan ciri-cirinya ya kira-kira ya, di akhir-akhir ini ya tentu saja. Nah jadi ayat ini kan memang juga bukan untuk di waktu Daniel saja, untuk saat-saat ini juga ya kan ya, yang semakin baik, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Nah kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, jadi bagaimana nasibku di akhir zaman? Yang udah pasti nih saudara-saudara, Anda akan dimurnikan. Anda akan dimurnikan. Jadi di dalam Daniel 12 ayat 10 itu banyak orang akan dimurnikan gitu. Nah, yang dimurnikan tentu saja orang-orang yang akan menerima hidup yang kekal ya. Di situ juga bukan hanya dimurnikan, tapi disucikan, dimurnikan dan diuji. Jadi kalau akhir-akhir ini saudara ini termasuk di antara ketiga yang ini nih, disucikan, dimurnikan dan diuji, jangan sampai kita nih nggak berhasil saudara-saudara, termasuk saya sendiri. Jangan sampai kita nggak berhasil ya. Ketika kita diuji gagal ya, padahal sepele gitu, hanya untuk mempercayai Tuhan aja dengan diuji tidak mendengar firman-Nya gitu loh. Kadang-kadang ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita sudah berdoa, Tuhan bilang ini, tapi aduh ini deh Tuhan, sebab kapan lagi nih saya dapat kesempatan ini gitu. Padahal Tuhan sudah memberikan firman gitu, bahkan dikonfirmasi dengan leader saudara, dengan pemimpin saudara gitu, dengan hamba Tuhan, tapi saudara masih mendengarkan apa yang menjadi keinginan Anda sendiri. Padahal di saat ini Tuhan sedang menguji gitu, karena kan kita hidup di akhir zaman ya, seperti yang firman kita sampaikan. Jadi akan makin banyak orang yang disucikan, dimurnikan dan diuji. Nah, sesudah kita mengetahuinya, kita tetap kuat saudara-saudara ya, tetap kuat, karena di ayat firman Tuhan itu ketika kita disucikan, dimurnikan dan diuji, orang-orang fasik itu akan tetap berlaku fasik, dan orang fasik itu tidak memahami gitu. Jadi kalau sedang ada kesulitan atau kesusahan, kalau mereka tuh mendapat kesusahan, mereka nggak memahami kadang-kadang. Nah, sedangkan anak-anak Tuhan lainnya, kalau kita sedang mengalami ujian, kesusahan, kita tahu Tuhan ini sedang memurnikan kita loh. Tuhan ini sedang membetulkan kita nih, apa sih yang kurang dari kita sehingga kita ini bisa merubah karakter kita, sehingga bisa merubah perbuatan kita. Itu nggak gampang ya. Jadi orang fasik itu nggak memahami, ketika diuji dia langsung, wah dia ini saya ini ditipu, wah ini saya harus tuntut dia nggak memahami dia ini sedang dimurnikan, mungkin untuk tidak cinta akan uang terus-menerus, atau terus meninggalkan keluarganya untuk bekerja gitu. Nah, itu dia tidak aware ya kalau orang fasik. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita aware ya, kita tahu, wah kenapa kita ini kehilangan pekerjaan. Oh, mungkin Tuhan mau kasih yang lebih baik nih, yang sesuai dengan
apa yang kita perlukan dan apa yang kita jalani. Nah, ini juga pengalaman saya juga. Saya ini sebelumnya kan bekerja full time ya, dengan pekerjaan yang sudah cukup baik ya. Kalau dibilang future-nya tuh baik banget di perusahaan ini. Saya pun juga sudah baik banget gitu sebelum saya bekerja, maksudnya sebelumnya di perusahaan ini gitu. Jadi saya tidak perlu mencari pekerjaan lain karena pekerjaan ini sudah bisa dibilang yang diingini orang-orang ya, yang diingini orang-orang. Dan saya pun selama saya berada di Australia ini saya terus belajar ya kan, saya terus merasa sudah aman gitu ya. Tetapi ketika Tuhan bilang kamu harus berhenti dari pekerjaan ini gitu, saya sempat bilang, ya Tuhan, saya ini untuk mendapatkan pekerjaan ini, saya ini belajar banyak gitu. Saya sudah, sertifikat saya sudah banyak banget saudara. Ya, untuk belajar ini dan itu, untuk menuju karir saya itu, karena saya waktu datang kan dari nol ke Australia ini ya. Jadi saya itu memang hobinya itu pada sebelumnya ya, saya memang hobinya tuh kerja ya. Saya hobinya kerja, saya memang hobi untuk, maksudnya bukan hobi ya, passion gitu, lebih ke sana gitu. Jadi saya tuh lebih baik saya belajar ini gitu, dan saya memperolehnya, saya merasa senang gitu dengan achievement apa yang sudah saya kerjakan. Tetapi ketika Tuhan bilang, saya mau kamu, Tuhan mau panggil saya gitu loh ya, untuk lebih serius lagi, untuk melayani lebih serius lagi. Walaupun saya ini sebenarnya udah melayani hampir 20 tahun. Cuman Tuhan mau saya beberapa tahun terakhir itu serius, benar-benar serius gitu. Walaupun saya sampai, Tuhan saya ini bukannya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya ini sudah melayani Tuhan banget loh, dalam persepsi saya gitu. Tapi Tuhan, ketika Tuhan mau saya suruh serius lagi, ya sudah gitu, Tuhan suruh saya berhenti dari pekerjaan itu. Saya agak sedih saudara. Selama 3 bulan tuh saya merenung gitu ya, saya mau kerja apa lagi nih gitu. Tuhan mau suruh saya hanya fokus untuk sekolah pada saat itu ya. Saya tuh fokus saya sekolah, padahal saya bilang saya sambil kerja sekolah juga bisa Tuhan. Tapi ya udah, karena untuk taat ya Tuhan murnikan gitu kan, murnikan walaupun membutuhkan waktu yang yang tidak sebentar bagi saya untuk menetralkan saya. Karena banyak hal saudara ya, ketika kita kerja sudah enak, terus kita Tuhan suruh lakukan hal yang lain gitu. Jadi dari segi keuangan, dari segi segala-galanya harus dimurnikan gitu. Itu yang membuat saya itu ya tidak mudah ya. Maaf saya bersaksi sedikit. Mudah-mudahan memberkati saudara juga. Kalau saudara mungkin kok dimurnikan bagaimana gini-gini. Tenang saudara, saya sampai hari ini masih oke kok ya. Setelah melewati yang dimurnikan Tuhan seperti itu, saya masih oke. Saya masih makan enak, saya masih bisa pergi kemana-mana ya. Tuhan tetap memberkati juga. Bukan saya berarti saya punya banyak uang, tidak, tapi Tuhan memberikan saya kemudahan dalam segala sesuatu ya. Suami juga memberikan kemudahan, anak-anak juga kemudahan. Jadi saya itu selalu diberkati dengan orang-orang sekeliling saya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan juga ya saudara ya, kalau misalnya kok disucikan, dimurnikan, diuji itu susah banget. Enggak juga saudara, asal kita benar-benar setia dan menjalaninya. Nah, seperti yang saya bilang, di ayat ini juga sangat kuat juga, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi kalau kita bijaksana, kita akan memahami ya. Aduh, kok susah amat hari-hari ini, kok aku begini amat gitu, kok aku harus bekerja keras benar-benar sih, kok aku harus melayani benar-benar sih gitu, sampai aku nggak punya me time gitu. Kita harus memahami saudara-saudara ya, karena Tuhan bilang di akhir zaman itu
hanya orang-orang bijaksana yang dapat memahaminya. Jangan dianggap itu suatu beban ya. Jadi pesan yang kedua adalah orang bijaksana akan memahami. Jadi jangan saudara itu nggak memahami, ini cobaan terus nih, ujian terus nih, kok ada sakit penyakit, kok ada orang yang dikasih dipanggil Tuhan atau apa. Orang bijaksana akan memahami saudara. Kita harap kita memahami dan kita terus berjaga-jaga untuk sikap kita ini seperti apa yang Tuhan mau. Nah di ayat 11 ini kita lanjutkan ya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Nah, itu menyangkut pada masa itu ya, masa Daniel itu. Nah, walaupun ini juga merupakan gambaran juga di masa antikristus. Kita ada hitung-hitungan waktu ya. Akan selalu ada hitung-hitungan waktu. Nah, di ayat ke-12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1335 hari. Jadi, seperti yang kita ketahui, waktu yang disebutkan di sini adalah masa pada saat itu. Tapi yang saya mau tekankan poinnya adalah yang menanti-nanti. Berbahagialah orang yang menanti-nanti. Jadi kalau kita menanti-nantikan sesuatu, pasti itu adalah yang baik ya. Nggak mungkin yang buruk. Kita mau menanti-nanti yang buruk gitu kan. Tapi pasti kita mau menanti-nanti yang baik gitu. Nah di sini kita mau menanti-nantikan Tuhan ya. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap bahagia. Kita mau menanti-nanti apa, kadang-kadang hanya sementara saudara ya. Misalnya kita mau menanti-nanti kita dapat mobil baru, aduh seneng ya gitu kan. Akhirnya kita dapat mobil baru, ya sudah 1 tahun 2 tahun kan jadi mobil lama, biasa-biasa aja gitu. Masih bahagia nggak? Masih sih, tapi tidak se-excited sebelumnya. Tapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, bahagia kita itu akan tidak terhingga ya, karena setelah kita melihat kemuliaan demi kemuliaan, kita baru menyadari, waduh, ini ikut Tuhan itu benar-benar beruntung banget gitu, selama kita masih di dunia. Jadi kita ini jangan menyerah ya, kita tetap menanti-nantikan Tuhan, karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan Tuhan berkata akan sangat berbahagia. Dia tidak akan mengecewakan pengharapannya ketika kita menantikan Tuhan. Dan Tuhan juga berkata kepada Daniel ya, di ayat selanjutnya ke-13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Tuhan berkata kepada Daniel untuk beristirahat. Sama nih seperti kepada kita. Beristirahat, tidak usah khawatir dengan hitung-hitungan waktunya. Ya, jadi hitung-hitungan waktunya ya, ada 1335 hari, ya, ada 1290 hari. Itu adalah menggambarkan waktu, ya, waktu Daniel pada saat itu. Tapi kalau kita korelasi dengan waktu yang ada saat ini, jadi kita itu tidak usah khawatir dengan waktunya, tapi nantikanlah Tuhan ya. Jadi bagaimana nasib kita selanjutnya nih di akhir zaman? Sama saudara-saudara, nggak perlu khawatir ya. Kalau di part 1 yang lalu saya bilang ya, 1, anak-anak Tuhan yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan diselamatkan. 2, akan ada kebangkitan, kita mati dan semua mendapatkan penghakiman ya. Yang 3, kita akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Jadi nasib kita yaitu ya. Jadi nggak usah terlalu berpikir, oh ini itu apakah aku nasibnya tidak beruntung. Bukan saudara, karena
Anda akan dimurnikan, disucikan dan diuji juga. Yang keempat, orang bijaksana akan memahami. Jadi kalau Anda itu bijaksana, Anda memahami ya. Jangan mempertanyakan tapi memahami. Gitu. Kalau kita ini sudah hidup di akhir zaman dan nasib kita akan seperti ini. Ya, akan berusaha memahami Tuhan. Dan yang kelima, orang yang nanti-nantikan Tuhan akan tetap bahagia. Jadi kita nanti-nantikan Tuhan ya, saudara-saudara. Jadi nggak usah kita merasa aduh gimana nggak usah, kita nanti-nantikan Tuhan. Karena kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan tetap bahagia ya. Jadi semuanya sikap yang kita ambil adalah berjaga-jaga ya, bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada, selalu mendengar ya. Selalu mendengar itu adalah konteks yang ketika kita dimurnikan, kita disucikan dan diuji, selalu mendengar ya. Jangan kita mengeraskan hati gitu. Tetap menjadi orang yang baik ya saudara. Jadi kita memahami bahwa akan banyak kesulitan, tapi ketika kita memahami akan jauh lebih baik ya. Karena Tuhan juga berkata kita akan berbahagia kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita bahas 2 minggu terakhir, bagaimana nasibku di akhir zaman. Semoga saudara-saudara juga semakin kuat ya dengan firman ini. Kita nggak perlu justru semakin merasa susah, karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan berbahagia juga. Mari kita tutup di dalam doa, saudara-saudara. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup di akhir zaman ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, sahabat, saudara, teman, family, ataupun bahkan bangsa ini Tuhan, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Bukakan hati mereka supaya dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan orang-orang yang jauh terpencil dimanapun mereka berada yang belum menerima berita Injil keselamatan ya Tuhan. Supaya Tuhan, kami berdoa supaya berita Injil keselamatan boleh didengar mereka ya Bapa. Orang-orang yang mengeraskan hati juga boleh dilembutkan Tuhan. Orang-orang yang masih menutup ya Tuhan, hati mereka Engkau juga boleh bukakan ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan ketika kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat ya Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama saya, Pastor Fani. Terima kasih. God bless you. Jesus, you're my everything.